Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini biar hati kita terbuka untuk datang menghadap Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita bawa hati, kita datang untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu di tempat ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembahkan Tuhan, kami agungkan Engkau. Yesus,
Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Lagi katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan bagi-Mu. Kami tinggikan nama Tuhan. Segala pujian bagi-Mu.
Kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Allah yang sungguh sanggup untuk melakukan apapun dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk takut, untuk khawatir, untuk kami boleh merasa gelisah atau panik dalam hidup ini. Sebab kami tahu yang menyertai kami adalah Allah yang besar. Apapun yang kami alami ya Tuhan, kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini biar Engkau datang kepada setiap kami umat-Mu yang dengan hati haus dan lapar akan Engkau, mencari Engkau dengan segenap hati kami, mencari wajah-Mu. Bukan sekedar kami mencari tangan-Mu, pertolongan-Mu, tapi kami lebih daripada itu, kami mencari pribadi Allah yang sungguh kami rindukan ya Tuhan. Engkau yang lebih dari segalanya dalam hidup kami. Engkau yang sanggup untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Kau sanggup mengadakannya bagi kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berseru kepada Tuhan, biar Engkau datang menjumpai umat-Mu hari ini Tuhan. Dan sungguh menguatkan setiap umat-Mu. Lalu sebentar kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biar sungguh firman menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biar kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh beroleh kemenangan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersuka cita boleh berjumpa dengan firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan hendak melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Seperti pujian tadi mengatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang sanggup untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita datang dengan percaya kepadanya. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah kita. Dia sanggup untuk melakukannya sampai hari ini. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini datang kepada setiap kita. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang setia. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan di mana kita menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu ketika kita menghadapi sebuah persoalan dalam hidup ini, Dia tahu bagaimana kita tidak mampu untuk menghadapinya. Di saat itulah ketika kita datang kepadanya, kuncinya ketika kita datang kepada Tuhan, ada jalan keluar di dalamnya. Tuhan sanggup untuk membukakan jalan-jalan yang ajaib buat kita. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan, firman ini bagi kita pagi hari ini. Tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Saya sangat percaya firman ini. Bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, sepertinya berat ya Tuhan, yang aku alami hari ini. Tapi percayalah, Tuhan jauh lebih tahu apa yang kita tahu hari ini. Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang kita pikirkan hari ini. Seberapa engkau pikir masalahmu besar, bagi Allah tidak ada yang terlalu besar. Tuhan kita jauh lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ada beberapa tipe manusia, beberapa tipe orang ketika menghadapi persoalan dalam hidupnya. Ya. Oh ya, tema pagi hari ini saya mau beri judul Jadilah Tenang. Ya, jadilah tenang dalam menghadapi apapun. Dan ketika orang menghadapi persoalan dalam hidupnya ada 4 tipe ya manusia. Yang pertama adalah panik atau khawatir, gelisah, takut. Ketika orang menghadapi persoalan yang muncul pertama adalah tiba-tiba dia menjadi panik. Dia menjadi bingung. Ya, orang yang panik, orang yang bingung, orang yang otomatis secara tiba-tiba takut. Dia tidak akan bisa tenang hidupnya.
Yang dia lihat hanya persoalan yang ada di depannya begitu besar. Sehingga dia tidak lagi bisa melihat Allah yang besar. Dia lihat problem di dalam hidupnya di depannya itu begitu besar. Sehingga tidak ada seolah-olah tidak ada jalan baginya. Yang terjadi adalah dia mencoba untuk menolong dirinya sendiri, mencari jalan keluar dari dirinya sendiri, mungkin mencari pertolongan kepada orang lain terlebih dahulu tanpa datang kepada Tuhan. Tipe orang yang suka sekali panik adalah orang yang susah untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Orang yang ingin cepat menyerah dalam keadaan yang dia hadapi. Orang seperti ini, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, untuk dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan hidupnya. Hal yang kedua, tipe orang yang ketika menghadapi persoalan, orang ini membesar-besarkan masalahnya. Padahal mungkin yang dihadapinya tidak terlalu besar. Tapi bagi dia itu persoalannya itu yang kecil ini dibuat besar. Dengan menceritakan kepada orang persoalan demi persoalan yang dihadapi, diceritakan kepada banyak orang. Ini loh, aku punya persoalan seperti ini, aku punya persoalan seperti ini. Setiap orang yang dia jumpai, dia ceritakan persoalannya. Sehingga orang ini mempunyai persoalan yang kecil seolah-olah menjadi besar. Karena bukan persoalannya, tapi dia sendiri yang mengubahnya menjadi besar. Tipe orang yang ketiga, saudara. Tipe orang yang ketiga adalah menghadapi persoalannya dengan serius. Orang ini adalah orang yang serius untuk menghadapi persoalan dia, memikirkan persoalannya, cukup tenang untuk menghadapinya. Tapi persoalannya ketika dia tidak mengandalkan Tuhan, dia bisa saja untuk mengambil sebuah keputusan yang salah dalam hidupnya. Kadang-kadang orang yang serius ini, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia datang untuk menghadapi persoalannya dengan pengalamannya di masa lalu, dengan kekuatannya. Mungkin dia berkata, yang lalu aku bisa, mungkin hari ini aku bisa. Aku punya, mungkin dengan hartaku aku bisa menyelesaikan persoalan. Dengan kekuatannya sendiri dia berasa dia bisa untuk menyelesaikannya. Sehingga keputusan demi keputusan, kadang Tuhan izinkan itu terjadi ketika dia mengambilnya, itu menjadi salah. Sehingga persoalannya nggak tambah menjadi selesai, bahkan tambah menjadi lebih rumit. Kemudian tipe orang yang keempat. Tipe orang yang keempat ini yang harus kita miliki, yaitu menghadapinya dengan tenang. Hanya orang yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan adalah orang yang dapat untuk menyelesaikan masalahnya, menghadapi masalahnya dengan tenang. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang tahu bahwa persoalan yang dia hadapi itu adalah persoalan yang tidak besar. Namun dia percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih besar. Dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Dan orang yang tenang ini seringkali susah ya untuk kita miliki, untuk kita hadapi ya setiap persoalan. Kadang kita cepat untuk menjadi panik. Betul ya Bapak Ibu? Seringkali yang kita hadapi ini adalah persoalan yang mungkin bagi Tuhan itu kecil, tapi bagi kita ini besar. Makanya itu Tuhan ingin kita belajar untuk menjadi tenang. Saudara, ada sebuah kisah di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-14. Saudara bisa baca perikop ini, ya, kisah di mana Daud ketika dia dikutuki oleh seorang yang namanya Simei bin Gera. Saudara, Daud ini sedang berjalan bersama dengan orang-orangnya. Dan ketika itu di seberang sana dikatakan, Simei bin Gera ini, yaitu salah satu sanak keluarga dari Saul, itu dia melontarkan perkataan-perkataan yang membuat mungkin perkataannya ini memfitnah Daud atau menjatuhkan Daud, ingin menjatuhkan Daud, ingin melemahkan iman Daud. Dia berkata kepada Daud, mari kita baca sama-sama pasal yang ke 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul
yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Saudara, Simei bin Gera ini melontarkan perkataan-perkataan mengutuk kepada Daud. Dia berkata kepada Daud, engkau ini orang dursila, engkau ini penumpah darah. Ya. Dan Simei bin Gera ini saya tahu dia sedang tahu apa yang Daud alami. Daud ini sedang dikejar-kejar oleh Saul, bahkan dengan anaknya sendiri. Ya. Dan apa yang dihadapi oleh Daud ini tidak mudah. Berapa banyak hari ini orang-orang yang menghadapi seperti Daud. Kita hari ini menghadapi seperti Daud. Mungkin hari ini kita difitnah oleh seseorang. Kita sedang dikata-katai oleh seseorang. Kita sedang mengalami sesuatu yang tidak mudah. Bahkan jauh daripada Daud. Saudara, ada 3 hal yang saya hari ini mau bagikan kepada setiap kita. Ketika kita sedang menghadapi sebuah persoalan atau masalah yang datang dalam kehidupan kita. Yang pertama yang kita mau belajar dari Daud. Apa yang Daud alami tidak mudah. Tapi inilah reaksi yang Daud bisa lakukan. Yang pertama adalah memiliki respon hati yang benar. Saudara, bukan ukuran atau jenis masalah yang kita hadapi, tetapi respon hati kita ketika kita menghadapinya. Sehingga kita bisa tenang di dalam menyelesaikan masalah kita. Respon hati yang benar itu membuat kita ini dapat untuk memenangkan kehidupan kita. Respon hati yang benar ini membuat kita tenang sehingga kita ini bisa datang kepada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 berkata, sebab itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, Tuhan berkata menguasai diri, punya respon hati yang benar, jangan cepat panik, jangan yang timbul pertama, jangan marah dulu, jangan emosi, jangan timbul di dalam hati ini niat yang jahat atau benci atau dendam dengan seseorang. Tapi ketika kita mendengar kabar yang buruk tentang kita difitnah, kita dibicarakan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, respon hati yang pertama adalah respon hati yang benar. Kuasai diri kita, miliki respon hati yang benar. Jadilah tenang. Ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Dan justru dari kita tenang itu, kita bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Aku menghadapi ini. Walaupun tidak mudah ya Tuhan, inginnya aku balas, inginnya aku ini marah. Tapi ketika aku tenang di hadirat-Mu ya Tuhan, aku bisa mendengar suara Tuhan. Aku bisa tahu bahwa Tuhan Engkau sanggup untuk menyelesaikannya bagiku. Asal kita tahu bahwa kita tidak melakukan dosa. Tapi waktu kita tahu waktu orang itu membicarakan kita karena memang itu dosa kita, patutlah kita untuk bertobat. Tapi waktu kita tidak melakukan dosa, tapi kita diperlakukan tidak adil, mungkin seperti Daud. Kita tahu bahwa itulah waktunya Tuhan sedang berurusan dengan pribadi kita. Bagi Tuhan bukan masalah yang kita hadapi, menyelesaikan masalah bagi kita, bukan masalah bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tapi bagi Tuhan, bagaimana respon hati kita. Tuhan itu sedang berurusan dengan respon hati kita. Tuhan ingin tahu bagaimana respon hati kita. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan ingin lihat bagaimana respon hati Anda, respon hati saya, respon hati kita semua. Nah, Daud, apa yang menjadi respon Daud ketika dia mendengar kabar ini? Respon yang sangat luar biasa. Ayat yang ke-10 Daud berkata seperti ini. Tetapi kata raja, apakah urusanmu dengan kamu hai anak-anak Seruya? Ayat yang ke-9 dulu. Ini orang-orang Daud berkata seperti ini. Lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Orang-orang Daud ini, salah satu orangnya Daud, Abisai ini marah. Daud menyuruh dia untuk memenggal kepala Simei bin Gera ini. Dia ingin membalas kejahatan orang itu dengan kejahatan juga. Tetapi Daud berkata seperti ini. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapakah engkau berbuat demikian?
Saudara, respon hati Daud itu dijaga dengan respon hati yang benar. Ketika dia tahu ada orang yang bersama dengan dia, memberikan sebuah usulan, memberikan sebuah pendapat. Daud, Tuanku Raja, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Mengapakah ia mengutuk Tuanku Raja? Saudara, kadangkala ini yang terjadi ketika kita punya persoalan. Ada orang-orang di sekitar kita mungkin memberikan masukan, memberikan pendapat, usulan yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin pendapatnya adalah balas aja. Ya, mungkin pendapat orang yang di sekitar kita itu mungkin bisa melemahkan iman kita. Mungkin juga itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, tetapi Daud berkata kepada Abisai ini, apa urusan? Biarkan saja. Biarkan, mungkin Tuhan sedang menyuruh Simei bin Gera ini untuk mengutuki aku. Kalau itu memang kehendak Tuhan, biarkan saja. Saudara, respon yang pertama Daud adalah respon hati yang benar. Daud itu sangat tahu Tuhan itu mengizinkan semua yang terjadi dalam hidupnya. Tuhan tahu, Tuhan mengizinkannya itu dengan sebuah maksud. Tuhan sedang menguji hati Daud. Apakah Daud punya respon hati yang benar? Pagi hari ini, mari kita periksa diri kita. Ketika kita menghadapi persoalan, apa yang timbul pertama kali? Apakah hatimu panas, marah? Apakah ketika sekelilingmu memberikan pendapat yang seperti yang engkau inginkan tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah engkau mengambilnya atau engkau datang kepada Tuhan? Berdiam diri, menjadi tenang dan datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita punya respon hati yang benar, kita bisa menguasai diri, kita menjadi tenang. Kita datang kepada Tuhan, saya percaya. Tiba-tiba Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Tiba-tiba persoalan kita diselesaikan oleh Tuhan. Saya banyak kali mengalami hal ini. Ketika saya mendengar ada sesuatu dalam kehidupan saya mendengar, saya dibicarakan oleh seseorang mungkin. Saya pun belajar dari Daud, saya berkata, biarkan saja. Sudahlah, gak usah diurus. Tuhan sedang berurusan dengan pribadi saya. Tuhan sedang berurusan dengan hati saya. Ketika saya datang kepada Tuhan, saya berkata, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Kalau Tuhan tahu hatiku, aku ini salah, ampuni saya ya Tuhan. Tapi kalau Tuhan tahu aku tidak salah, biarlah pembelaan datang daripada Tuhan. Setelah selesai berdoa seperti itu, tiba-tiba besoknya saya mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba persoalan itu diselesaikan dengan Tuhan, dengan cara yang luar biasa. Saudara, Tuhan itu ajaib. Tenang saja, datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup untuk menyelesaikan bagi kita. Amin. Hal yang kedua, saudara, memilih untuk diam sejenak. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ambillah waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Cari kehendak-Nya melalui firman-Nya. Maka kita akan menemukan hikmat-Nya. Saudara, firman Tuhan ini mengajari kepada kita. Waktu kita tenang. Ya. Yang kedua, pilihlah untuk diam sejenak di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mengoreksi hidup kita. Tinggalkan panas hati itu. Tinggalkan persoalan kita terlebih dahulu. Pilihlah untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ambillah waktu untuk datang di hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan. Kadangkala waktu persoalan datang, bagi kita susah ya untuk kita datang menyembah Tuhan. Justru waktu yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan adalah waktu kita tidak bisa menyembah Tuhan. Mari kita datang waktu kita datang dengan persoalan, bukan dalam keadaan kita baik saja. Tapi waktu kita datang dengan persoalan kita, Tuhan pun mendengar seruan doa kita. Maka waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita menemukan kekuatan di dalam hadirat-Nya. Firman-Nya itu akan datang kepada kita. Cari firman Tuhan.
Itulah sumber kekuatan kita. Yang pertama, jangan cari jalan yang lain. Mungkin datang kepada manusia atau cari pendapat yang lain. Ini yang harus kita lakukan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Cari wajahnya, cari firman-Nya. Maka saya percaya hikmat firman Tuhan ini akan menuntun kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Hal yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika kita tenang adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Daud ketika dia punya respon hati yang benar, dia tidak membalas. Dan dia pun percaya bahwa Tuhan baik. Kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan mau lakukan apapun di hidup kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik. Hari ini apapun yang kau alami, keadaan baik atau tidak baik dalam hidupmu, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, persoalan demi persoalan. Ucapkan dalam mulut kita, Tuhan Engkau tetap baik. Walaupun hari ini Tuhan belum jawab doaku, aku percaya Tuhan Engkau tetap baik. Aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih. 3 hal hari ini kita belajar. Bagaimana Tuhan mau kita menjadi tenang. Tuhan mau kita menguasai diri dan menjadi tenang. Miliki respon hati yang benar ketika engkau menghadapi persoalan apapun. Hari ini kau yang menghadapi hutang piutang, terlilit hutang yang begitu besar. Jangan panik dulu, jangan takut, jangan gelisah. Berdiam dirilah sejenak di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Temukan wajahnya, cari pribadinya, temukan kekuatannya di hadiratnya. Cari firman-Nya dan tetap percaya Tuhan tetap baik. Jangan mengeluh, jangan mengomel apapun yang kau hadapi. Ucapkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya bagi kita. Tuhan ajaib, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun yang menjadi persoalanmu, mari bawa di hadapan Tuhan pagi ini. Bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk melakukan apapun. Setiap musim apapun di hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Bersamamu Bapa, aku dapat lakukan segala perkara. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi kemenangan, memberi pertolongan. Yes Lord. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Meneguhkan hatiku, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah
Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Biar pagi hari ini kita membuka hati kita untuk Tuhan mengoreksi hati kita. Apakah hari ini kita sudah menjadi orang yang tenang dan percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita? Ataukah hari ini engkau menjadi orang yang panik, engkau takut, engkau gelisah, engkau khawatir? Atau engkau marah hari ini dengan apapun yang kau hadapi? Bahkan engkau marah dengan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku? Kita marah dengan keadaan kita. Kita marah dengan orang-orang di sekitar kita. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita berkata, jadilah tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya engkau dapat berdoa. Pencobaan yang engkau alami itu tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan tahu apa yang kita hadapi hari ini. Tuhan tahu ketika engkau menghadapi persoalan dalam hidupmu, Dia tidak pernah meninggalkan. Selalu ada jalan keluar dari hidupmu, bagi hidupmu. Kalau engkau menjumpai hari ini, jalan kiri dan kananmu buntu. Jalan di depanmu sepertinya buntu. Jangan pernah lupa bahwa ada satu jalan dari atas yang tidak pernah buntu. Jalan dari atas yang selalu Tuhan buka bagimu, orang-orang yang percaya. Hari ini pertanyaannya, apakah engkau hari ini menjadi orang yang tenang karena engkau percaya bahwa Tuhan bersamamu? Atau engkau menjadi orang yang panik sehingga engkau tidak melihat Tuhan dalam hidupmu? Tuhan ingin engkau menjadi orang yang tenang. Karena ketika engkau tenang, engkau memiliki respon hati yang benar. Engkau bisa untuk melihat Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Cari wajahnya. Disitulah letak kekuatanmu. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Dari situlah sumber kekuatan kita. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan apapun di hidup kita. Dia tidak pernah salah. Yang salah adalah diri kita meresponi apapun yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi. Tuhan itu jauh lebih tahu dari apa yang kita tahu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami persoalan dalam hidupmu, angkat tanganmu. Saya ingin berdoa bagi saudara. Saya tahu ada orang yang mengalami hutang piutang yang begitu besar. Engkau panik hari ini, engkau mencoba menolong dirimu dengan berbagai cara atau jalan. Engkau coba pinjam sana sini, engkau coba mencari pertolongan kepada manusia. Saudara, saya mau berkata kepadamu, stop itu dulu. Berdiam dirilah, jadilah tenang dulu. Datang kepada Tuhan, cari wajahnya, cari firman-Nya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, itulah yang menjadi jalan bagimu. Pegang firman Tuhan dan berjalanlah dengan firman Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan menuntunmu demi hari. Dan lihatlah Tuhan akan membuat hidupmu mengalami kemenangan. Ada orang-orang hari ini yang mengalami mungkin dibully, difitnah, dibicarakan. Ya seperti Daud tadi, mungkin engkau mengalami hal ini. Engkau merasa engkau tidak salah, tapi engkau dibicarakan di belakang. Mungkin yang hari ini seorang pekerja, engkau dibicarakan oleh orang-orang di sekitarmu. Kau dilaporkan kepada pemimpinmu. Ya, walaupun engkau hari ini sudah berbuat benar. Saudara, tenang saja. Ketika engkau tahu bahwa engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Perlakuan yang tidak adil itu terjadi. Tuhan izinkan. Ingat bahwa Tuhan sedang izinkan itu terjadi. Satu hal. Tuhan ingin engkau memiliki respon hati yang benar. Tuhan sedang menguji hatimu. Apakah engkau hari ini memiliki hati yang tenang saja? Dan engkau berdiam diri untuk melihat bagaimana Tuhan membela perkaramu. Saya percaya ketika engkau datang kepada Tuhan, tenang saja. Seperti Daud berkata, biarkan saja. Sudahlah, biarkan saja. Siapa tahu itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Supaya aku mengalami pertumbuhan rohani lebih lagi. Dan lihatlah ketika engkau punya respon hati yang benar. Engkau mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidupmu. Tuhan tiba-tiba menyelesaikan persoalan. Tiba-tiba orang sekitarmu melihat bahwa engkau tidak seperti apa yang mereka bicarakan. Tuhan membela perkaramu. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita hidup. Oleh sebab itu saya mau berdoa bagimu. Mari angkat tanganmu. Orang-orang yang mengalami persoalan, sakit penyakit, hutang piutang, apapun yang kau hadapi. Tuhan, hamba berdoa. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap umatmu yang Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Engkau sanggup ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, engkau menjumpai anak-anakmu, biarlah engkau menemukan respon hati yang benar ketika mereka menghadapi persoalan demi persoalan. Biarlah hati mereka tetap tenang ya Tuhan. Mereka boleh menguasai diri mereka, memiliki respon hati yang benar, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh, boleh berjumpa dengan engkau di hadirat-Mu.
Mereka memiliki waktu untuk tenang Tuhan, berdiam diri di hadapan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, belalah perkara umat-Mu yang hari ini datang sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Tidak dibiarkan orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadamu. Tuhan akan menolong. Hamba berdoa ya Tuhan, setiap orang-orang yang terlibat hutang piutang, Tuhan tolonglah. Bukakan jalan bagi mereka. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau membukakan jalan yang ajaib buat mereka. Hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini orang-orang yang mengalami persoalan dalam kehidupannya apapun ya Tuhan. Hamba berdoa, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Engkau sanggup ya Tuhan. Hamba berdoa, terimalah kekuatan yang daripada Tuhan. Terimalah anugerah yang besar yang daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Dia bersama denganmu. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan menguatkan hidupmu, Tuhan akan memberikan jalan yang ajaib bagimu. Asal engkau percaya, Tuhan akan senantiasa bersama denganmu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan umat-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan membukakan jalan dan Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap orang-orang yang datang mencari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita telah mengalami kekuatan yang baru di hadirat-Nya. Dan teruslah ikuti doa pagi, kita akan mengalami hadirat Tuhan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.